Efek bencana banjir di Bekasi minggu lalu dan sebagian Jabodetabek adalah akibat pemerintah daerah yang dulu dan pejabat pusat yang dulu memang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat dan perlindungan atas kejadian bencana seperti banjir. Kita harus setuju bencana banjir di wilayah Bekasi Jabodetabek kemarin adalah man-made disaster. Memang curah hujannya tinggi, itu memang alam. Namun kelolaan air yang ternyata bermuara di satu titik tidak dikelola dengan benar oleh pemerintah daerah terdahulu. Sehingga apa yang terjadi kemarin adalah kelalaian dan kebodohan pejabat lama. Ini tidak bisa terelakkan. Bayangkan gambaran ini. Coba siapa yang baru tahu kalau ternyata muaranya jadi satu sungai? Tentunya aliran ini bukan jadinya kemarin, tetapi sejak ratusan tahun sudah ada di sana. Yang pastinya kalau pemerintah daerah yang dulu tanggap, maka sudah pasti dilebarkan atau diperdalam. Karena makin kesini di Laut Babelan, di Muara Gembong, pantainya sudah abrasi rupanya. Jadi di Bekasi setidaknya perlu ada banjir kanal, sodetan dari Hulu Cilengsi, dan pembersihan serta pendalaman Sungai Citarum juga. Hal ini seharusnya dari dulu sudah dipikirkan, sudah dikerjakan. Tapi asu adalah raja flexing semua dulu pejabat-pejabat lamanya. Pejabat yang dulu yang ternyata mulai terkuak dugaan korupsinya di Jawa Barat, bisa terlihat sampah itu tidak diurusi. Hutan ditebang dan jadi gundul, diubah fungsi. Sampah di sungai sangat parah, serta banyak lagi kedunguan dan ketidakpedulian pada masyarakat. Nah, berbicara kerusakan yang ditimbulkan pada bencana banjir minggu lalu, ada ribuan mobil dan harta masyarakat yang jangan ditanya berapa besar kerugiannya. Mencapai 5 triliun rupiah, lebih kalau ditotal. Sudah dapatnya susah-susah, pada dicekek pajak yang tinggi nilainya, duitnya dikorupsi APBN, sekarang rusak semua harta jadinya. Di tengah sulitnya ekonomi, banyaknya PHK di mana-mana, terjadi efisiensi pengurangan di mana-mana sehingga proyek banyak nggak ngalir ke vendor-vendor kecil, banyak gedung kantor kosong, banyak apartemen nggak laku, banyak usaha properti macet, banyak tagihan kredit nunggak, semua ini memang pilu bernegaranya. Jadi kembali teringat kapitalis anarkis. Memang pemerintah yang bikin susah dan sumber masalah kalau begitu. Apa sebaiknya semua diswastakan? Masyarakat ngurus dirinya sendiri. Pemerintahan Indonesia dibubarkan. Presiden pulang kampung. DPR hilang. Polisi dan tentara jadi rakyat biasa. Nggak ada menteri, nggak bayar pajak. Semua bebas. Semua transaksi berdasarkan pasar bebas. Bisa bikin pasar sendiri, sekolah sendiri, bikin mata uang sendiri. Dagang apa saja bebas. Seru ya? Kayak surga. Itulah kapitalis anarkis namanya. Kalau pemerintahan dihapus, maka semuanya jadi lebih efisien. Yang menjadi pemikiran lebih dalam adalah bagaimana sistem keadilan, bagaimana sistem hukum, bagaimana sistem keamanan. Kalau swasta yang mengelola, seperti para ormas saat ini, apakah nggak malah saling adu kuat perang antara geng di setiap wilayah? Bagaimana menjamin keamanan yang murni? Juga hukum keadilan, pengadilannya bagaimana? Kalau berat sebelah karena kalah komersial, kalah modal, kalah bayar. Adil di tengah itu siapa yang mengendalikannya? Ada jaminan perusahaan swasta di bidang keamanan nanti nggak jadi mafia? Atau mau jalan aja semua jalan dipasang tarif? Karena semua jalanan ada yang buat, ada yang punya. Bingung nggak tuh? Apa yang terjadi dengan keamanan di daerah rumahmu? Tahu-tahu meminta tarif lebih tinggi dan perusahaan keamanan tadi perang fisik dengan kompetitornya. Kemudian rumahmu disita. Apa nggak jadi negara preman atau negara mafia? Kita harus menyadari di satu sisi kebebasan itu menarik. Kita bisa mengatur hidup kita sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Namun di sisi lain kita juga harus tahu bahwa masyarakat atau manusia 50% adalah iblis, 50% sisinya malaikat yang melekat pada dirinya. Tinggal pada siapa dia berpihak. Sejauh ini kita tahu, jangan-jangan 95% manusia itu memenangkan devil side-nya. Jadi manusia tidak ada yang baik jadinya. Jadi solusi ke depan yang cocok bagi Indonesia adalah bukan pemerintah dihilangkan, tapi semuanya dibuat transparan. Pajak transparan. Bikin negara efisien dengan birokrasi disederhanakan, dirampingkan. Pemerintah fokus pada hal yang penting-penting saja, seperti mengurusi keadilan, keamanan. Negara tidak perlu membuat proyek-proyek dan mengatur-ngatur hidup masyarakat. Biarlah masyarakat bebas mengerjakan, sisanya dia itu di luar pengadilan, keamanan dan moneter. Semua proyek swasta yang buat, kecuali mineral, karena sesuai pasal 33 dikuasai negara. Bagaimana kalau kayak gitu? Peace.